Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelumnya kami mohon uluran tangannya untuk subscribe di channel kami dan membagikan videonya. Ulasan berita kita hari ini mengenai sepandai-pandainya menyimpan bangkai. Baunya tetap tercium juga. Peribahasa tersebut sejalan dengan sepandai-pandainya tupai melompat. Suatu waktu akan jatuh juga. Barangkali peribahasa-peribahasa tersebut yang dipelajari sewaktu di bangku sekolah dasar dan belum memahami benar apa maksudnya. Sekarang peribahasa warisan dari orang tua itu melalui waktu memberikan contoh yang nyata bagi semua yang mau memahami. Salah satu contoh peristiwa yang bisa menggambarkan peribahasa tersebut adalah apa yang terjadi di dalam ruang persidangan Sambo. Bagaimana hakim dengan cerdik membuat Sambo secara halus terpaksa memberikan pernyataannya dan sekaligus mengakui bagaimana dia bersama timnya melakukan rekayasa dan untuk memuluskannya dengan menghapus rekaman CCTV, khususnya pada kasus KM50. Saya dulu pernah Kasubdit 3 yang mulia, dan Aceh ini pernah kanit saya. Iya. Jadi dia tahulah apa yang harus dia lakukan terhadap CCTV gitu yang mulia. Gitu ya. Dalam beberapa kasus kan sudah kami lakukan. Betul. Dan itu juga sudah disampaikan tadi pada saat Hendra menjadi saksi di sini, dia katakan bahwa dia pernah masuk beberapa tim kasus. Kilometer 50. Dan itu masuk dalam surat dakwaan. Betul itu? Kalau tadi sudah beberapa kali yang saudara katakan, diantaranya salah satu diantaranya adalah di kilometer 50. Itu salah satu mungkin. Salah satu ya. Tapi kasus lain juga banyak. Ada, disebutkan tadi juga red notice. Juga tadi disebutkan demikian oleh Saksi Hendra. Artinya ada beberapa diantaranya yang bukan cuma ini saja. Secara umum biasa dilakukan yang mulia. Itulah. Yang mulia. Sudah. Meskipun tidak atau belum disinggung pada kasus lain, tapi sepertinya karena Sambo menyebutkan beberapa kasus, maka secara alami tentu akan mengingatkan juga pada kasus terbakarnya gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu silam. Pada kasus KM50, yang mana memakan korban beberapa anak muda dari FPI yang mana mereka diasumsikan sangat tidak bersalah karena mereka memang bukan sedang melakukan tindakan kriminal. Korban lainnya tentu bukan hanya para pemuda yang meninggal tersebut, tetapi juga beberapa orang lain yang dijadikan tersangka dan mendapat hukuman kurungan di lembaga pemasyarakatan hanya karena memberitakan, membahas, atau mempublikasikan peristiwa tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya adalah bagaimana tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum ini bisa terjadi. Apa kepentingan dibalik tindakan-tindakan di luar hukum ini? Sementara pelakunya adalah penegak hukum itu sendiri. Tentu masih banyak pertanyaan yang masih bisa diajukan sehubungan dengan tindakan melawan hukum dari penegak hukum tersebut. Atau apakah cuma tindakan melawan hukum ini saja atau masih ada tindakan-tindakan melawan hukum lainnya yang memang belum terungkap? Jika tindakan seperti ini dilakukan demi kepentingan orang tertentu, maka tindakan ini benar-benar telah menciderai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Karena para pejuang kita yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi kemerdekaan untuk memberikan kedamaian dan keamanan bagi seluruh warga negara menjadi sia-sia. Apa yang mereka impikan malah dirusak oleh segelintir orang yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi diri mereka sendiri, sementara para pejuang mempertaruhkan nyawa mereka demi seluruh bangsa dan negara. Sungguh menyedihkan bangsa ini. Di saat seharusnya anak cucu para pejuang bisa merasakan nikmat dari jerih payah para leluhur mereka, mereka malah hidup di bawah bayang-bayang ketakutan kolonialim dari bangsa mereka sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, para petinggi negara, anggota MPR dan DPR, dan para orang pinter yang ada di Indonesia belum terlihat gerak mereka untuk memperbaiki dan meluruskan tindakan-tindakan salah yang tidak sesuai dengan azas kita berbangsa dan bernegara ini. Sampai kapan akan ada perubahan? Apakah belum cukup perbendaharaan korban atau kasus sehingga masih tetap menutup mata? Atau memang sudah tertutup pintu hati dan mata sehingga menganggap semua ini biasa-biasa saja?
Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mohon jangan lupa uluran tangannya untuk subscribe channel kami.